selamat siang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita memulai acara kita, terlebih dahulu, kami selaku host akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia Elizabeth Kasenda. Saya adalah anak dari Pastor Hendra Kasenda dan Nola Wisang. Dan saya Gabriela Gloria Komaling dari Bekasi. Saya anak Happy Komaling dan Esther Lumanau. Kami di sini sebagai host dalam program konten sharing dan pembahasan firman Allah. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua yang join pada acara hari ini diberikan kesehatan. Baik, puji Tuhan. Pada saat hari ini kita akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Henry Ong. Beliau merupakan alumni dari Sekolah Alkitab Batu Angkatan 41, dan setelah saya observasi, beliau juga dipercayakan melayani di Pelita Community Training Center hingga panti rehabilitasi di Jambi. Betul begitu, Bapak Henry Ong? Ya, puji Tuhan. Ya, senang sekali kita bisa bertemu saat ini untuk membahas mengenai keluarga dan melanjutkan topik kita minggu lalu yang membahas tentang komunikasi dalam keluarga. Nah, pastinya yang akan menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkan dan juga dapat menjadi berkat bagi orang lain lewat sosial media yang kita gunakan. Baik, di sini kita ini sistemnya itu talk show. Jadi jika ada pertanyaan dari audiens, boleh langsung diketik yang join bersama kami di Zoom, boleh nyalakan mic untuk bertanya langsung kepada narasumber. Selanjutnya serahkan langsung kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Pendeta Heri Ong. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Salam sehat, salam Pantai Costa. Yang pasti tidak ada salam tempel hari ini ya. Kita bersyukur buat kesempatan satu hari lagi yang Tuhan beri untuk kita hidup. Dan kata kunci hidup kami adalah nikmati. Hidup itu harus dinikmati. Apapun yang sedang terjadi itu tidak berpengaruh dalam hidup kita, karena sesungguhnya seharusnya hidup kita yang jadi pengaruh. Oke, saya pikir kita mulai dalam doa. Kita mau berdoa dan biarlah apa yang kita lakukan hari ini tentu atas tuntunan pimpinan Tuhan dan jadi berkat bagi setiap kita, baik yang join di Zoom ini maupun yang mengikuti melalui platform channel YouTube maupun Facebook tentunya. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat keluarga yang menikmati kasih karunia-Mu, sehingga kami menjadi keluarga yang mendatangkan kerajaan surga di muka bumi ini, sehingga melalui hidup keluarga kami, Engkau dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu dan percaya firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi apa yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang tips dan trik keluarga. Karena saya percaya setiap orang ketika sebelum menikah mempunyai sebuah gambaran tentang keluarga, mempunyai sebuah impian bagaimana nanti rumah tangganya itu akan dijalani. Tetapi pada kenyataannya, begitu memasuki pernikahan, memasuki rumah tangganya, justru ada begitu banyak impian yang seakan-akan menjadi buyar. Tidak seindah waktu mimpi, waktu sebelum menikah. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa membangun sebuah rumah tangga itu memang bukan perkara yang mudah, tapi satu hal yang harus kita mengerti, sebenarnya inisiator dari rumah tangga, sebuah keluarga, itu adalah Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan menjadi inisiator terjadinya sebuah keluarga di Taman Eden, tetapi kita tahu pada akhirnya iblis menghancurkan keluarga itu. Nah, hal yang sama tetap iblis lakukan sampai hari ini. Iblis selalu berusaha untuk menghancurkan apa yang Tuhan kerjakan. Iblis selalu menghancurkan apa yang Tuhan bangun.
Nah, tetapi sekali lagi karena manusia kan memang diberi yang namanya free will, kehendak bebas. Jadi ini bukan bicara, oh berarti Tuhan kalah dong sama iblis. Enggak. Ingat, manusia itu diberi free will, kehendak bebas. Tuhan memberikan arahan-arahan, Tuhan memberikan patokan-patokan, Tuhan memberikan jalan-jalan. Nah, tapi keputusannya ada di tangan kita. Nah, makanya sekali lagi ketika kita membangun sebuah keluarga, tentu sekali lagi ada hal yang harus kita kerjakan. Karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba dengan cara supranatural, tapi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus dibangun. Nah, minggu lalu kita sudah belajar untuk mendirikan sebuah bangunan tentu ada yang namanya fondasi. Dan saya sudah jelaskan, komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Artinya kalau kita mau membangun rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang berbahagia, maka sebuah bangunan itu sangat ditentukan dengan yang namanya fondasi. Kuat atau tidaknya bangunan itu sangat ditentukan dengan yang namanya fondasi. Dan seperti yang saya katakan tadi, iblis juga tahu bahwa untuk menghancurkan sebuah keluarga, sederhana caranya, yaitu hancurkan fondasinya, yaitu komunikasi. Sama seperti yang minggu lalu saya katakan, bahwa untuk zaman sekarang kita bisa melihat secara nyata, bahkan untuk meruntuhkan gedung pencakar langit, itu nggak diperlukan waktu yang lama, tapi hanya dalam hitungan detik setelah ada persiapan untuk menaruh beberapa dinamit di titik-titik fondasi yang sangat penting. Sekali pencet detonator, maka runtuhlah bangunan itu. Nah, jadi betapa pentingnya komunikasi. Dan saya berdoa, saya berharap setelah sesi kita sebelumnya, Bapak Ibu sudah mulai mempraktekkan. Walaupun, sekali lagi saya katakan, itu bukan perkara yang mudah. Makanya harus ada hal yang mendasar, yang harus benar-benar kita pahami dulu. Bagaimana kita bisa mempraktekkan komunikasi yang sehat. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa komunikasi itu mengandung 3 unsur tentunya, kalimat, intonasi, dan mimik muka. Kalimat itu mempunyai pengaruh 10% terhadap lawan bicara kita, intonasi itu berpengaruh 30% kepada lawan bicara kita, dan mimik muka itu mempengaruhi 60%. Nah, dan semua itu dimulai dengan yang namanya respon otomatis. Nah, kenapa saya katakan respon otomatis? Karena 95% hidup kita ini sangat ditentukan dengan yang namanya respon otomatis. Nah, itu mungkin slide saya terakhir di sesi sebelumnya, yaitu bahwa kita punya nilai, punya prinsip, bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kan, bagaimana caranya membangun responding yang benar? Karena sekali lagi, ketika hidup kita jalani, sekali lagi 95% itu sangat ditentukan oleh yang namanya respon otomatis. Dan respon otomatis sangat ditentukan dengan yang namanya apa yang ada di dalam hati kita, di pikiran alam bawah sadar kita. Nah, makanya pagi hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya coba share screen ya. Saya minta maaf kalau nanti PowerPoint saya ini agak lompat sana, lompat sini. Karena sebenarnya ini materi khotbah saya yang sudah beberapa sesi, tapi ini sangat berkaitan. Karena sejak pandemi, ada satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan singkapkan, Kisah Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47. Nah, judul perikopnya dengan jelas itu cara hidup jemaat. Nah, bertahun-tahun gereja lebih fokus kepada cara ibadah. Sekali lagi, nggak salah Bapak Ibu, kita menata cara ibadah kita supaya bagus seperti apa itu nggak salah. Tapi masalahnya pertemuan ibadah kita itu, waktu itu sih masih bisa 2 jam, sekarang hanya dibatasi 1 jam. Tapi ada begitu banyak gereja lebih fokus menghabiskan dana, daya, upaya, energi, pikiran, itu untuk membangun cara
ibadah. Sekali lagi itu tidak salah. Padahal yang harusnya lebih fokus kita lakukan itu adalah membangun cara hidup jemaat. Dan cara hidup jemaat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu cara hidup yang memang sudah teruji dan terbukti oleh waktu 2000 tahun sampai hari ini kekristenan boleh ada. Yaitu di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 khususnya. Kalau ayat 41 kan dikatakan hari itu 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Nah, ayat 42 katakan mereka, yaitu orang-orang yang percaya Yesus dan memberi diri baptis itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan dampaknya, akibatnya apa? Ada kuasa Tuhan dinyatakan, jemaat tidak ada yang kekurangan karena care satu dengan yang lain, dan endingnya mereka disukai semua orang dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Nah, tapi kita kan akan mengerucut mulai dari keluarga. Nah, jadi ada dua hal sebenarnya gaya hidup yang harus dibangun oleh orang percaya sejak dia mengenal Yesus. Nah, yaitu bertekun dalam firman dan bertekun dalam persekutuan. Karena dua hal inilah yang harusnya dilakukan semua orang percaya. Dan saya percaya ketika hal ini dilakukan, maka rumah tangga kita itu pasti akan bahagia. Karena semua itu pasti dimulai namanya keluarga. Karena gereja, komsel, itu kan kumpulan dari keluarga-keluarga. Nah, kalau mereka adalah kumpulan keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang sehat, gerejanya juga pasti sehat, komselnya juga pasti sehat. Nah, tapi karena kita mau bicara secara khusus tentang keluarga, saya akan mengkerucut kepada keluarga tentunya. Sebagai komunitas terkecil yang Tuhan sendiri bentuk. Nah, berkaitan dengan itu, kita baca dulu di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima. Di situ firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, sekali lagi firman Tuhan katakan hendaklah kamu. Nah, kamu ini tentu dalam konteks ayat ini Paulus ngomong secara keseluruhan kepada jemaat di Filipi. Tapi tentu dalam konteks hidup bersama, sekali lagi itu dimulai dari yang namanya keluarga. Bukankah keluarga itu adalah sekelompok orang yang hidup bersama? Dimulai dari seorang pria yang jatuh cinta kepada seorang wanita, atau seorang wanita jatuh cinta kepada seorang pria, terus membuat sebuah komitmen bersama untuk memasuki sebuah pernikahan untuk hidup bersama. Dan kemudian nanti ditambah dengan lahirnya anak-anak. Dan mereka tetap hidup bersama. Nah, tapi bagaimana di dalam konteks hidup bersama itu, mereka mengalami yang namanya kebahagiaan, mengalami keharmonisan. Kalau 2 minggu yang lalu, kalau nggak saya katakan, seperti Edward katakan, kalau engkau mau nikmati surga, menikahlah. Nah, ini host kita kan belum pada menikah nih. Kalau mau nikmati surga, nikah. Nah, tapi kalau mau menikmati neraka, nasihatnya juga sama, nikah. Artinya begini, pernikahan Anda akan menjadi seperti surga atau menjadi seperti neraka, itu keputusannya ada di tangan kita. Nah, makanya kalau kita mau rumah tangga kita mengalami surga, bahkan mendatangkan surga bagi orang lain, ayat ini dengan jelas katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, apa? Nah, ini kata kuncinya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini kata kuncinya. Kalau kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, maka amanlah rumah tanggamu. Nah, memang secara umum pikiran dan perasaan Kristus itu adalah firman Tuhan. Makanya kembali kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 tadi katakan, harusnya gaya hidup yang kita bangun itu yang pertama adalah bertekun dalam firman, bertekun dalam pengajaran firman. Nah, arti bertekun itu, bertekun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu arti gini, berkeras hati dan sungguh-sungguh. Nah, harus ada usaha untuk kita dengan berkeras hati dan sungguh-sungguh untuk
belajar firman, mengetahui banyak firman, merenungkan firman. Dan yang kedua, arti bertekun itu berpegang teguh pada, tentu pada firman. Nah, makanya ada sebuah statement yang saya sampaikan berulang-ulang kepada jemaat, dan hari ini saya mau sampaikan. Ini PowerPoint berbeda. Ini saya sudah masuk di PowerPoint bertekun dan persekutuan. Tapi statement yang saya mau katakan ini di PowerPoint 1 semester yang lalu, yaitu bertekun dalam firman. Nah, tapi statementnya berkata seperti ini. Kita sedang membangun gaya hidup bertekun dalam firman, artinya bukan sekedar menguasai banyak ayat, yaitu menghafal banyak ayat. Nggak salah Bapak Ibu, apalagi pendeta. Saya mendorong untuk menghafal banyak ayat. Saya bersyukur pernah kita sama-sama diajar oleh seorang hamba Tuhan yang dikenal sebagai konkordansi berjalan, almarhum Bapak Teko Jai. Nah, itu konkordansi berjalan. Nah, artinya nggak salah Bapak Ibu kita menguasai banyak ayat, itu nggak salah. Tapi bukan itu gaya hidup yang mau kita bangun. Tetapi gaya hidup yang mau kita bangun itu adalah dikuasai oleh ayat firman Tuhan. Artinya ketika hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, kita berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu adalah apa kata firman, otomatis hidup kita akan berbahagia, Bapak Ibu. Karena Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu ketentraman dan ketenangan. Artinya kalau masing-masing kita, pasangan suami istri, orang tua, anak, itu sama-sama hidup dalam kebenaran, bertekun dalam firman, hidupnya dikuasai oleh firman, maka otomatis, nah perhatikan kata itu, otomatis. Kan sekali lagi, Yesaya 32, 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh. Itu artinya otomatis. Terus akibat dari kebenaran, kan di dunia ini ada hukum causa prima, sebab akibat. Dan itu juga otomatis. Kalau kita hidup dalam kebenaran, dikuasai kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran, maka sesungguhnya otomatis rumah tanggamu damai, rumah tanggamu tentram, rumah tanggamu tenang. Tapi masalahnya seperti saya katakan tadi, manusia ini kan diberi free will, kehendak bebas. Sementara iblis berusaha menghancurkan dengan tipu dayanya, dengan tipu muslihatnya. Tapi kata kuncinya sekali lagi kembali kepada Filipi pasal 2 ayat 5, dalam hidupmu bersama harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, dari Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-6 sampai 8 sebenarnya paling tidak ada 5 pikiran dan perasaan Kristus. Nah, hari ini kita mau belajar satu hal saja. Dan saya berdoa, saya berharap kita benar-benar pelan-pelan mulai taruh pikiran dan perasaan Kristus itu dalam hidup kita, supaya apa? Kita mempunyai responding yang benar. Karena saya berdoa, saya berharap rumah kita itu bukan cuma sekedar berkumpul. Karena kalau kita bicara tentang bersekutu, Bapak Ibu ya, kan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu gini, hal bersekutu itu adalah persatuan, perhimpunan. Nah, yang penting itu ikatan orang-orang yang sama kepentingannya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai kesepakatan waktu sebelum menikah, mempunyai kesepakatan komitmen untuk hidup bersama dan diikat dengan sebuah covenant, artinya pernikahan Kristen itu kan bukan kawin kontrak, tapi sebuah ikatan covenant, ikatan yang bukan tidak boleh bercerai, tapi tidak bisa bercerai. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Walaupun firman Tuhan juga katakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa seperti zaman Nuh dan Sodom Gomora. Orang akan kawin cerai, kawin mengawinkan, dan itu tidak menutup kemungkinan bahkan bisa kepada keluarga hamba Tuhan sekalipun. Nah, makanya ketika kita mau masuk dalam ikatan sebuah pernikahan, kita harus ngerti. Ketika kita masuk dalam pernikahan, kita harus punya kepentingan yang sama. Nah, kalau nggak ngerti soal ini, makanya
banyak yang terjadi, rumah itu bukan menjadi tempat di mana ada kuasa persekutuan, tapi rumah itu menjadi seperti pasar, seperti bioskop, seperti restoran, atau hotel, yang hanya sekedar menjadi tempat orang banyak berkumpul. Tapi masing-masing punya kepentingan. Kalau di pasar itu kan masing-masing orang punya kepentingan. Penjual punya kepentingan untung besar, pembeli punya kepentingan dapat harga yang murah, barang yang bagus. Bahkan di pasar ada copet punya kepentingan untuk mengambil harta orang. Atau di bioskop orang punya kepentingan masing-masing. Kumpul sih sama-sama. Ada yang memang serius pengen nonton karena bagus, ada yang numpang tidur. Kenapa? Saya tahu karena kadang saya jadi pelakunya kalau anak-anak saya minta temenin nonton, khususnya anak kecil. Filmnya kan film anak-anak, nah itu kesempatan saya untuk bisa tidur di ruangan yang gelap dengan udara yang sejuk. Atau saya pernah lihat di depan saya film jalan, tapi dia tetap asik main game. Mungkin di rumah dia susah main game, kena marah. Kalau di gedung bioskop nggak ada yang marahin, dia asik sendiri main game. Apalagi kalau yang anak muda nih, yang baru pacaran, tuh hati-hati yang cewek-cewek nih host kita ya. Kalau diajak nonton, nah, tempat gelap, film romantis, nah itu ada kepentingan lain nanti di dalamnya. Hati-hati. Tapi ya itulah, tempat berkumpul tapi kepentingan berbeda. Atau seperti restoran, tempat kumpul, tapi kepentingannya beda-beda. Ada yang memang lapar, pengen makan. Atau kalau zaman sekarang, sebenarnya bukan pengen makan, cuman pengen dapat wifi gratis, supaya bisa update status. Belinya cuman minuman 1 gelas kecil, duduk 4 jam di situ. Atau hanya untuk foto, makanan, selfie, update status. Tapi itulah pasar, itulah bioskop, itulah restoran, bahkan hotel, hanya tempat untuk tidur, ada dengan kepentingan yang lain yang saya nggak perlu sebutkan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana dengan ponsel kita? Tapi karena kita bicara tentang rumah, ya sekali lagi, bagaimana dengan rumah kita? Apakah rumah kita hanya sekedar jadi tempat kumpul, nggak ada kuasa persekutuannya, nggak ada komunikasi, apalagi zaman sekarang ya, yang namanya Android, sebenarnya telepon, Android, smartphone itu pada awalnya diciptakan tujuannya apa? Untuk membuat dekat yang jauh. Yang jauh bisa jadi dekat sekarang. Kita bisa telepon setiap saat, kita bisa video call. Tapi kenyataannya di lapangan, Android terbalik. Membuat jauh yang dekat. Boleh satu rumah kumpul sama-sama, tapi jadi jauh masing-masing. Karena masing-masing hanya asik dengan dunianya sendiri di gadget. Karena memang gadget Android itu seperti dunia di tangan kita. Nah, tapi sekali lagi saya berdoa, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang mendatangkan kerajaan surga, dan kita sama-sama menikmati kuasa persekutuan. Karena kesepakatan itu adalah kuasa persekutuan. Karena apa Bapak Ibu, teman-teman? Karena kalau tanpa adanya persekutuan, maka yang muncul itu apa? Perseteruan. Kenapa rumah tangga bisa berantem melulu isinya, bahkan sampai nggak segan-segan mengucapkan kata cerai. Walaupun sekali lagi saya mau ingatkan, pernikahan Kristen itu diikat dalam sebuah covenant, di mana Allah sendiri ada di dalamnya. Sehingga pernikahan Kristen itu bukan tidak boleh cerai, tapi tidak bisa cerai. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi, bangunlah fondasi, itu komunikasi yang benar. Dan itu dimulai dengan respon otomatis. Dan respon otomatis itu akan terbentuk ketika kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Nah, hari ini satu saja, pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, kan di situ katakan, ia, maksudnya Yesus, dia tidak mempertahankan haknya, yaitu kesetaraannya dengan Allah, sebagai hal yang harus dipertahankan.
Nah, prinsip yang pertama yang mau kita belajar hari ini secara khusus, kalau mau rumah tanggamu itu bahagia, rumah tanggamu itu mengalami kuasa persekutuan sehingga seperti Mazmur 133 katakan di mana ada kerukunan di situ Tuhan perintahkan berkat, maka pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruh. Kata menaruh itu artinya kan kata kerja, itu harus kita yang lakukan. Dengan kalau di gereja kami istilahnya 4M, saat teduh. Setiap hari harus bangun mesbah, suami istri berdoa sama-sama anak. Karena ada statement katakan gini, kita ini akan intim dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Harus Permisi, dibangun. Pak. Oke? Ada pertanyaan. Yuk, silakan. Tadi Bapak bilang kalau di firman Tuhan keluarga bisa utuh. Nah, bagaimana kita menghadapi perpisahan dari keluarga padahal mereka aktif dalam pelayanan, yang suami main musik, yang satunya lagi istrinya WL. Terima kasih. Maksudnya mereka mau berpisah begitu? Udah berpisah tapi masih aktif pelayanan, Pak. Oh, gitu ya. Maksudnya mereka sudah pisah terus aktif pelayanan. Nah, saya nggak tahu dalam artian konteksnya begini. Setiap gereja kan punya standar untuk pelayannya. Nah, saya tidak berani masuk ke area situ. Kalau saya ngomong nggak boleh pelayanan, nanti gembalanya marah dengan saya. Nah, saya nggak tahu bagaimana gembalanya dengan jemaat dalam kondisi seperti itu, kenapa bisa pelayanan? Kenapa nggak diberesin dulu? Karena hidup kita ini kan harus jadi berkat, jadi saksi. Apalagi kalau itu bicara tentang pelayanan mimbar, itu akan jadi sebuah keteladanan yang harusnya jadi contoh, jadi teladan. Nah, jadi kalau menjawab hal ini, saya minta maaf, saya nggak berani masuk ke area itu. Saya kembalikan kepada gembalanya. Kenapa gembalanya bisa mengizinkan orang yang sudah berpisah, terus masih bisa sama-sama melayani. Seperti itu lebih kurang maksudnya kan? Mereka sudah pisah, tapi mereka masih sama-sama melayani di gereja yang sama. Iya, Pak. Nah, ya jadi saya minta maaf. Harusnya kalau saya ya harus dikonseling, diberesin dulu. Bagaimana mungkin kita bisa melayani, tapi hidup kita maaf nggak jadi contoh, nggak jadi berkat. Kan sebenarnya ada standar. Ini ada kasus yang sama ya, Pak ya. Ada kasus yang sama juga di gereja teman itu, suami istri ini mereka itu WL dan singers ya, sama juga ya. Mereka aktif pelayanan, tetapi akhirnya kan kalau aktif pelayanan berarti tiap hari Minggu, pertengahan minggu itu mereka mendengarkan firman Tuhan. Tetapi justru mereka itu bermasalahnya dengan sesama pelayan Tuhan di situ. Jadi yang pemain musik akhirnya kecantol dengan yang singers, yang WL kecantol dengan pemain musik yang lain gitu. Nah, ini bagaimana ya Pak? Suruh bertobat. Iya, untuk menghadapi pelayan-pelayan Tuhan ini seperti ini, bagaimana baiknya ya Pak? Ya, makanya seperti di awal tadi saya katakan, yuk hari-hari ini kita benar-benar fokus bukan urusin cara ibadah, tapi kita fokus urusin jemaat itu cara hidup. Nah, terkadang kalau kita fokus dengan urusan cara ibadah, kan kita maunya ibadah kita bagus. Sehingga ada beberapa hal-hal yang kadang, maaf, kita bisa langgar. Kita sudah tahu hidup mereka babak belur model seperti itu, tapi demi mempertahankan supaya cara ibadah kita tetap bagus, karena dia pemain musik yang bagus, yang ini WL-nya yang bagus. Nah, kita mulai, maaf, sekali lagi, agak kompromi. Nah, padahal harusnya gereja bukan fokus pada urusan cara ibadah. Bagi kami, prinsip kami sekarang, lebih baik mungkin, maaf, ibadah itu agak berantakan musiknya. Karena gereja bukan konser yang nggak boleh salah. Gereja itu rumah, kalau ada yang salah ya dibenerin, dimaklumi. Makanya nanti ada prinsip-prinsip yang akan kita belajar sama-sama, dan itu semua dimulai dari keluarga. Tapi sekali lagi, kalau hal itu terjadi,
Kalau tanya kepada pribadi saya, ya saya akan ngomong mereka harus bertobat dulu, dimuridkan, dimentor, sampai rumah tangga mereka pulih. Karena kan jelas, baik di perjanjian lama tentang imam, lewi, itu kan ada standarnya bagaimana hidup mereka. Terus di perjanjian baru untuk jadi penilik, diaken, pelayan mimbar, itu kan ada standar-standarnya firman Tuhan. Udah jelas sebenarnya itu. Nah, tapi sekali lagi saya tidak berani mencampur aduk keputusan pemimpin setempat, karena mungkin saya juga harus tahu alasannya sampai seperti apa, terus penyelesaian masalah mereka sampai batas seperti apa. Nah, itu sih harus ditelusuri lebih dalam. Tapi kalau pertanyaan yang sepintas seperti yang disampaikan, ya saya bilang ya suruh mereka bertobat, mereka cooling down, mereka memperbaiki hidup mereka, supaya hidup mereka jadi berkat, sehingga pelayanan mereka pun akan jadi berkat. Nah, makanya betapa pentingnya yuk kita fokus membangun jemaat itu cara hidupnya. Dan kita nggak mungkin, saya tentu sebagai gembala, ada ratusan jemaat, nggak mungkin saya bisa urusin cara hidupnya setiap hari. Paling saya cuma bisa khotbah hari Minggu untuk semua, habis itu selesai. Makanya di gereja kita dan mungkin beberapa gereja ada yang namanya pemuritan. Terserahlah namanya hari-hari ini disebut hafruta. 2 keluarga, atau dalam satu komsel ada beberapa keluarga, terus di dalam komsel itu masing-masing 2 keluarga saling mentor satu dengan yang lain. Sehingga hidup mereka tuh benar-benar akan menjadi seperti Kristus, hidup sesuai firman. Karena survei membuktikan, kalau kita cuma sibuk cara ibadah yang hanya 1 jam sekarang, apalagi, kalau dulu kan masih bisa 2-3 jam, khotbah hari Minggu, itu dampaknya cuma 2%. Ini survei internasional dari kalangan gereja. Sederhananya contoh gini, host kita yang masih muda, masih ingat khotbah kemarin hari Minggu? Masih ingat khotbah minggu kemarin, khotbah tentang apa Bapak Gembalanya? Jangan-jangan udah lupa. Nah, makanya bagaimana kita mengajar mereka itu tiap-tiap hari. Tapi kan saya katakan bersyukur pandemi ini membuat kita sekarang tiap hari bisa kumpul lewat Zoom seperti ini, belajar firman. Tapi sekali lagi, kita belajar firman bukan hanya sekedar menguasai jadi pengetahuan di frontal cortex kita. Karena kalau firman Tuhan hanya sebatas jadi pengetahuan, waktu ada masalah, firmannya entah kemana sebelah. Karena justru nanti yang muncul itu respon otomatis kita, apa yang ada di hati kita. Nah, makanya yuk kita serius dimulai dari kita hamba Tuhan, terus ajar jemaat untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup mereka. Bertekun dalam firman. Artinya, kan ada statement gini, perasaan harus mengikuti keputusan. Nggak boleh keputusan ngikutin perasaan. Jadi perasaan harus mengikuti keputusan, dan keputusan kita itu harus apa kata firman. Kan setiap hari saya udah pernah katakan belum ya, Bapak Dr. Yakob Esra itu katakan setiap hari, setiap kita itu minimal membuat yang namanya keputusan itu 500 keputusan. 200 keputusan teknis, 250 keputusan praktis, dan 50 keputusan strategis, itu minimal. Dan keputusan itu dimulai kapan? Waktu kita belum bangun tidur. Waktu kita mau bangun, kita harus buat keputusan. Aduh, ini hujan, dingin, enak. Nah, keputusannya aku mau tetap tidur, atau aku mau tetap bangun. Nah, itu udah keputusan. Begitu kita bangun, kita diperhadapkan pada keputusan lagi. Nah, aku mau langsung mandi, atau mau langsung doa? Atau aku cukup sikat gigi. Nah, setelah doa, aku mau doa berapa lama? 5 menit, 10 menit, setengah jam. Setelah doa, aku mau baca Alkitab sekalian atau enggak? Itu semua keputusan. Termasuk keputusan strategis. Ketika ada konflik, yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, konflik itu kan situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Bisa saja setiap hari, suami istri muncul konflik. Gara-gara mau sarapan apa saja bisa beda. Yang satu mau, udahlah aku mau roti sama teh saja. Yang suami yang biasanya lebih suka makan, enggak lah, aku pengen makan mie pangsit hari ini. Nah, itu bisa jadi konflik. Kalau respon otomatisnya enggak sesuai firman.
Nah, jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, kalau dari saya, suruh mereka bertobat, di konseling, kalau sudah oke baru pelayanan. Seperti itu sih. Permisi Pak, ada lagi yang bertanya, supaya kita yang masih muda itu tidak masuk ke arah situ, menurut Bapak, bagaimana caranya supaya kita memiliki keluarga yang bahagia? Jadi menurut Bapak, apa yang perlu kita pelajarin supaya nanti ke depannya keluarga kita bahagia buat kita yang belum menikah? Oke, karena ini pertanyaannya mundur, jadi saya mundur. Nah, baru tadi pagi di koram Deo kami saya juga katakan gini, karena kebetulan ayatnya tentang anak-anak dan penyesatan. Nah, kita bersyukur kalau anak-anak kita itu lahir di keluarga Kristen, tapi dengan catatan ini keluarga Kristen yang memang praktek. Karena firman Tuhan, Paulus kepada anak didik Timotius kan ngomong gini, sejak kecil anak-anak kita harus diajarin firman Tuhan, karena ada 4 manfaatnya kan, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan, menyatakan yang salah, terus membawa orang kepada keselamatan. Nah, harusnya dari kecil sudah dididik. Karena usia 0 sampai 7 tahun itu akan membentuk 50% karakter. 8 sampai 13 tahun itu akan membentuk 25%. Nah, selebihnya itu hanya tinggal 25%. Makanya saya katakan bersyukur kalau kalian dilahirkan di keluarga Kristen, dan keluarga Kristen tentunya yang praktek firman ya. Bedstone sama-sama, doa sama-sama, belajar firman sama-sama. Sehingga dari kecil itu respon otomatis kalian itu sudah ada firman. Karena saya selalu nasihati begini, kalau saya BPN, di kami kan sebelum nikah ada yang namanya bimbingan pranikah. Nah, saya selalu tanya, tujuan kamu menikah untuk apa? Kalau Lydia sama Gabriela ditanya, kamu menikah tujuannya pengen apa sih? Kalau aku tujuannya untuk menggenapi firman Tuhan, kan kata firman Tuhan beranak cuculah dan penuhi bumi. Jadi Asli ya. anak pendeta nih. Oke, bagus, bagus. Nah, pada umumnya orang akan jawab gini pada umumnya ya, ya supaya saya bahagia, Pak. Betul nggak? Rata-rata kalau ditanya, kenapa kamu pengen menikah? Supaya bahagia, Pak. Makanya saya pengen rumah tangga saya bahagia. Nah, ketika ada yang jawab seperti itu, saya akan ngomong gini, kalau gitu kamu nggak usah nikah. Kalau kebahagiaan itu masih menjadi tujuan kamu memasuki rumah tangga, lebih baik kamu nggak nikah. Kenapa? Karena kamu nanti justru akan sengsara, kamu akan menderita. Nah, ini poinnya di poin yang satu ini, yang nanti saya akan jelaskan. Artinya begini, kalau Anda berpikir nanti menikah supaya bahagia, itu artinya Anda akan menuntut pasangan Anda untuk membahagiakan Anda. Dan semakin Anda menuntut dibahagiakan, maka semakin menderitalah Anda. Karena harusnya yang menikah itu orang-orang yang berbahagia. Sehingga apa? Dia bisa membahagiakan pasangannya. Nah, kalau dua-duanya orang bahagia, sehingga bisa saling membahagiakan, bahagia rumah tangganya. Dan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 jelas katakan, berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan di dalam jalan orang jahat, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, sehingga dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami panas terik, tapi menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau pertanyaannya gimana kami yang muda supaya nanti pernikahan kami bahagia, jadilah orang bahagia sekarang. Gimana caranya Anda bahagia? Hiduplah sesuai firman. Bertekun dalam firman. Ketika hidupmu bahagia, engkau akan bisa membahagiakan pasanganmu. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan Kristus yang pertama itu adalah melepaskan hak. Seperti seorang budak yang telah dibeli oleh tuannya. Kita melepaskan hak. Nah, bicara tentang melepaskan hak itu sebenarnya begini. Melepaskan hak itu sama dengan fokus melakukan kewajiban. Nah, karena kalau rumah tangga... Waduh, anak siapa itu yang ngomong? Mau tanya ya, Dek, ya? Nah, kalau rumah tanggamu masih fokus pada menuntut hak masing-masing,
Saya mau kasih tahu, saya garansi rumah tanggamu pasti akan nggak bahagia. Makanya hal yang pertama yang harus kita taruh dalam pikiran dan perasaan Kristus itu adalah melepaskan hak. Nah, melepaskan hak itu sama dengan fokus melakukan kewajiban. Sama seperti Yesus, dia melepaskan hak ketuhanan dan kealahannya. Dan dia turun ke dalam dunia, dia fokus pada pekerjaannya, yaitu salib. Apapun yang terjadi, dia fokus, aku harus disalib. Nah, makanya ada prinsip yang saya temukan belasan tahun yang lalu, dan itu yang kami praktek dan kami ajar. Ini prinsipnya gini ya, pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan menerima hak kita. Ini prinsip hubungan, hubungan apapun. Mau hubungan Tuhan dan manusia, mau hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan pemimpin dan karyawan, ini prinsipnya. Yaitu pada saat kita apa? Sama-sama. Nah, kalau kembali kepada keluarga, ya saya mengerucut lagi ke situ. Kewajiban suami apa? Efesus pasal 5, ayat 22 sampai 33. Firman Tuhan yang suruh loh ya. Suami-suami, firman katakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Itu kewajiban kita, suami. Yuk fokus pada kewajiban kita, mengasihi istri kita. Ayat 33-nya dengan jelas katakan apa? Bagaimanapun juga, apa sih artinya bagaimanapun juga Bapak Ibu? Ya bagaimanapun juga, mau istrimu cerewet, mau istrimu teledor, mau istrimu nggak rajin, mau istrimu nggak becus urus rumah, mau istrimu apa lagi? Sebutin silakan. Bagaimanapun juga. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Udah fokus aja. Nah terus bagian istri apa? Kewajiban istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bagaimanapun juga modelnya suamimu. Pemarahkah? Apalagi peminum, pemabuk, tapi saya berharap sih jangan sampai dapat suami model kayak gitu ya, yang cewek-cewek. Makanya saya selalu ajar, sebelum menikah itu buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, cari tahu info, bibit, bobot, bebeknya orang itu seperti apa. Jangan ditutup dengan dopamin, buta, cinta itu memang buta, bukan buta, nggak punya mata cinta itu. Sehingga terobos terus, orang tuh udah ngomong, jangan nak, nggak cocok, itu nggak bagus, papa denger dia itu, kelakuannya rusak, janganlah nak. Oh enggak pak, tetap dia lah pak, satu-satunya, nggak bisa ke lain hati. Sudah nikah baru deh. Nah, tapi saya berharap jangan cari pria seperti itu, jangan. Nah, tapi kalaupun sudah kejadian, ini bicara udah di dalam rumah tangga nih, kan nggak bisa tukar tambah Bapak Ibu. Mana boleh tukar tambah. Nah, makanya bagaimanapun juga suamimu, hai istri-istri tunduk. Nah, kalau suami istri sama-sama praktek, fokus pada kewajibannya, nggak menuntut haknya. Nih, kalau suami tadi kan harus kewajibannya mengasihi. Nah, istri kewajibannya tunduk. Sama-sama dapat haknya nggak Bapak Ibu? Haknya seorang suami itu apa? Dihormati sebagai kepala keluarga. Kan seringkali banyak suami ngomong, kau kurang ajar, nggak hormat, aku ini kepala keluarga. Nah, nggak boleh nuntut, fokus aja, kasih istrimu, dan istri fokus menghormati suami, ya suami dapat penghormatan, istri dapat kasih. Nah, tapi kan iblis itu tukang bolak-balik. Sehingga pasangan nggak sama-sama fokus melakukan kewajiban, akhirnya sama-sama menuntut hak. Ini banyak rumah tangga yang di konseling seperti ini. Pak, gimana lah aku mau mengasihi dia, Pak? Dia tuh kurang ajar, nggak hormat sama suami, Pak. Dia nggak tunduk sama suami. Ketika dikonfirm sama istri, ditanya, kenapa kamu nggak hormat? Kenapa kamu nggak tunduk? Gimana aku mau hormat, Pak? Dia nggak sayang sama aku. Dia marah aja kerjaannya. Nah, akhirnya saling menuntut. Nah, makanya prinsip pertama ini sangat penting. Melepaskan hak. Artinya sama dengan, yuk fokus aja lakukan kewajibanmu. Udah. Suami-suami kewajibanmu apa? Ya udah lakukan. Istri-istri kewajibanmu apa? Lakukan. Nah ketika pikiran dan perasaan Kristus ini kita taruh dalam hidup kita,
aman hidup kita, aman rumah tangga kita. Tapi selama masih ada tuntutan, apalagi seperti yang pertanyaan tadi anak muda, menuntut supaya dibahagiakan, aduh, percaya sama saya, Anda akan semakin menderita, semakin Anda menuntut dibahagiakan. Sehingga banyak kan pasangan ngomong kayak gini, Pak, aku pikir nikah dengan dia aku akan bahagia, Pak. Kenyataannya, Pak. Nah iya, karena kamu berharap dia membahagiakan kamu. Lah dia sendiri aja nggak bahagia hidupnya. Dia juga pengen menikah dengan kamu, jadi bahagia. Artinya jadi seperti vacuum cleaner. Setiap hari saling menuntut. Kau harus bahagiakan aku. Tidak bisa, kau yang harus bahagiakan aku. Artinya ya berantem tiap hari. Nah saya banyak temukan keluarga, bahkan keluarga Kristen, maaf, bahkan keluarga hamba Tuhan model kayak begitu. Jadi Pak, seandainya ya Pak, akhirnya dalam rumah tangga itu seperti Bapak katakan tadi saling menyedot, kayak vacuum cleaner. Hanya berantem terus. Bagaimana ya Pak untuk solusinya menghadapi keluarga yang langkah awal untuk memberikan solusi kepada keluarga yang ternyata tuh saling menyedot itu gitu loh Pak. Beri waktu secara intensif. Buat pertemuan dengan mereka minimal seminggu sekali. Dan terus setelah pertemuan itu harus ada report, ada pertanggungjawaban. Dimulailah, yuk kalian, ini biasanya rata-rata ya di lapangan yang saya temukan ya, itu pasti pasangan yang suami istri yang udah nggak pernah doa lagi sama-sama. Terus hidupnya nggak bangun mesbah, nggak merenungkan firman sama-sama. Itu rata-rata seperti itu. Nah makanya yang perlu kita ajar dan kita dampingin, itu suruh mereka doa sama-sama dan bangun saat teduh. Terus seminggu sekali minimal ketemu secara langsung, atau kalau zaman sekarang ya video call. Tapi kalau video call saya harapkan itu setiap hari. Setiap hari report, tanya. Up, in, out. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari ini? Gimana saat teduhmu? Gimana doamu hari ini dengan Tuhan? In, gimana perubahan hidupmu dari firman yang kau renungkan hari ini? Apa yang kau dapat dan komitmen apa yang harus engkau lakukan? Out. Nah, prakteknya dengan pasanganmu seperti apa? Nah, itu setiap hari, Bapak Ibu. Makanya sekali lagi di awal tadi saya katakan, kita nggak boleh lagi hanya fokus cara ibadah yang cuma seminggu sekali. Di gereja semua kayak malaikat, suami istri senyum-senyum, mesra banget. Di rumah berantem. Nah, apalagi kalau pendeta bisa kayak gitu. Di depan jemaat manis semua. Begitu di rumah. Nah, saya ngomong, kalau berani silakan kalian tinggal sama kami. Kami ini pernah tinggal sama jemaat, satu rumah. Yang pertama itu 2 tahun. Yang kedua 3 tahun. Nah, kan kami ini awal-awal, ya puji Tuhan lah, 5-6 tahun terakhir, hampir 10 tahun ini kami udah dikasih rumah. Tapi di awal-awal di Jambi, kami tuh jadi kontraktor. 11 kali pindah sana, pindah sini, kontrak sana, kontrak sini. Walaupun sebagian besar itu anugerah, dikasih tinggal sama jemaat. Istilah kontraktor ternyata kontrak sana kontrak sini ya Pak. Nah iya, kami kontraktor. Justru saya sudah berpikir kontraktor itu wah hebat juga ya Pak Heri. Oh mantap sekali. Thanks, istilahnya yang istilah ini boleh kami ambil. Kontraktor tadi kontrak sana kontrak sini sampai 11 kali. Iya, karena pengalaman keluarga muda kan seringkali juga dari situ Pak, dari kontraktor itu. Betul. Dari awalnya berpikir bahagia, jangan di ternyata pondok menikah mertua dengan permai. dia. Iya, ketika menikah dengan dia, kalau nggak tinggal di pondok mertua permai, jadi kontraktor gitu kan? Iya, Iya, karena kalau tinggal di mertua permai, apalagi itu tuh mantu perempuan, nah, Amsal bilang mertua wanita perempuan dan mantu perempuan, nah itu bisa sering berantem itu. Makanya banyak orang ya sudahlah kita lebih baik jadi kontraktor walaupun belum punya rumah. Oh, begitu ya Pak. Pak, kalau begitu mungkin kita bisa minta sharing sedikit dari Ibu Debbie Pele karena mungkin ada pengalaman-pengalaman dari Ibu Debbie Pele Ya, untuk silakan. hal ini. Silakan Bu. Oh maaf ya, saya enggak buka kamera ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Silakan Bu. Oh, kalau pengalaman saya sih
banyak ya. Apalagi kalau masalah, apalagi Bapak Heri bilang jadi kontraktor, saya pun mengalaminya. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah punya sendiri. Nah itu semua karena anugerah Tuhan. Memang kita juga sempat punya rumah di daerah Cibarusa ya. Cuman ya kita jualkan lagi sama orang. Dan puji Tuhan, kalau bicara tentang rumah tangga mungkin saya tidak banyak bicara ya soal itu. Tapi yang pasti apa yang disampaikan Pak Heri memang sangat luar biasa ya, yang harus diambil. Tadi yang saya simak tadi itu, kalau tujuan nikah itu untuk bahagia ya memang salah ya. Karena memang kalau yang namanya pasangan hidup itu yang mau nikah ya memang sudah dua-duanya sudah mempersiapkan diri dan hidup bahagia, sehingga ketika masuk rumah tangga itu lengkaplah sudah kebahagiaannya. Top. Dan dalam rumah tangga itu memang ya suka duka pasti harus dijalani. Ya, ya itu saja ya, saya tidak banyak bicara soal ini. Soal ini Bu Debbie, saya mendengar Ibu itu banyak kerjasama dengan mertua. Oh ya, mengenai mertua. Memang kalau yang namanya firman ya itu tidak bisa kita pungkiri ya, mau dia orang hamba Tuhan, mau dia orang awam, memang sudah garisnya firman Tuhan itu ada terjadi ya. Saya mengalaminya itu. Saya dengan mertua saya tidak tinggal sama ya. Karena seperti yang Bapak Heri bilang, sempat jadi kontraktor, saya berapa tahun ngontrak itu walaupun susah, karena kontrakan di sini juga mahal, tapi puji Tuhan, Tuhan penuhi semuanya. Dan saya tidak pernah, kalaupun saya tinggal dengan mertua belakangan 2 tahun ya, 2 tahun. Karena saya mengalami walaupun hamba Tuhan, kalau sudah mertua dengan menantu itu sama tinggalnya, ya pasti ada hal-hal yang enggak enak lah dialami. Tapi saya sih pengalaman, saya mungkin kalau dikatakan cukup sabar ya. Saya menghadapi, karena saya sudah tahu konsekuensi tinggal bersama ya dengan mertua, walaupun notabene dia sebagai hamba Tuhan. Tapi yang namanya manusia, yang namanya daging ini tidak bisa kita pungkiri. Itulah sebabnya saya selalu lagi ya. Iya, saya ambil satu kebijakan untuk berdiam diri saja, dan saya tidak pernah gubris ketika ada terjadi sesuatu di dalam keluarga. Yang namanya satu rumah ya, kalau kita juga tidak sapa menyapa kan lucu rasanya ya. Tetapi saya belajar saja mengambil positifnya dari kejadian-kejadian yang pernah saya alami, karena alhasil dari semua kesabaran yang saya lakukan dalam diri saya itu sangat luar biasa saya alami ya. Dan endingnya sebelum mertua saya itu dipanggil Tuhan, kami pemulihan, puji Tuhan. Ada pemulihan sehingga berkat itu tidak terhalang baik bagi saya, baik adik-adik ipar saya, dan karena masih ada juga adik ipar saya yang belum menikah, dan itu merupakan tanggung jawab saya juga. Dan itu semua terjalin baik karena itu dari antara dua ini ketika terjadi satu gap, terjadi satu trouble dalam rumah tangga itu sendiri, yang satu harus diam, tidak berbalik untuk membalasnya, karena itulah hasilnya ketika satu diam, ya endingnya bagus. Endingnya bagus. Nah itu pengalaman saya ya. Dan mungkin ada di sini mendengar, ya ada adik-adik di sini yang calon-calon yang jadi istri juga ya. Itu sudah alkitabiah, punya mertua yang walaupun tanda kutip sebagai hamba Tuhan pasti akan ada terjadi hal-hal yang tidak enak. Tapi yang pasti ya itulah belajar. Karena wanita kan harus jadi bijak ya. Kebanyakan di firman Tuhan Amsal bilang wanita yang bijak. Nah itulah mungkin ada sebagian, ya saya juga belajar ya. Saya bukan katakan saya wanita bijak, tapi mau belajar ke sana ya, supaya dapat menjalani kehidupan itu dengan baik. Ya puji Tuhan itu saja. Oke, sip, bagus. Nah, saya mau tambahkan dari kisah yang saya tadi, dari 11 kali jadi kontraktor tadi yang saya katakan, ada 2 tahun pertama pernah tinggal satu rumah dengan jemaat, terus 3 tahun
yang berikutnya 3 tahun. Nah, ada teman-teman hamba Tuhan yang ngomong gini, tanya, ih, enak ya tinggal sama jemaat ya, nggak susah ya? Saya bilang, kenapa nggak enak, kenapa susah? Saya bilang, kami kan hidup apa adanya. Mereka jadi saksi hidup sampai hari ini bagi kami, bagaimana rumah tangga kami nikmati dan kami jalani. Nah, karena kayak kalau saya cerita, kami berantem mungkin terakhir 2004. Di awal-awal pernikahan, mungkin setahun sekali kami berantem. Berantem itu artinya gini, ketika ada konflik, terus sama-sama respon nggak benar. 3 hari nggak teguran. Nah, itu terakhir 2004. Nah, kalau ditanya hari ini masih ada konflik, ya sekali lagi, konflik itu kan situasi muncul karena sebuah perbedaan. Tapi konflik itu harusnya membuat kita semakin memahami dan semakin mengenal pasangan kita, dan kita tahu solusi caranya untuk menyelesaikan. Sehingga ada kesepakatan. Nah, makanya tadi ada statement. Jadi saya ajar juga, ada kalanya diam itu emas, tapi ada kalanya kuning belaka. Atau kalau dengan konteks Ibu Devi tadi, saya berharap sih nggak seperti ini. Ada kalanya diam itu emas, tapi ada kalanya diam itu nyesek. Makanya nanti di poin yang kelima, pikiran dan perasaan Kristus, saya akan ajarin prinsipnya. Bukan mengalah. Karena firman Tuhan yang saya temukan, tidak pernah Tuhan mengajar kita mengalah. Nah, tapi rela berkorban. Itu nanti. Nah, jadi hari ini ya prinsip pertama, pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruh dalam pikiran kita itu adalah melepaskan hak. Melepaskan hak itu sama dengan apa? Fokus pada kewajiban. Sudah, lakukan saja kewajibanmu. Sebagai suami, lakukanlah kewajibanmu. Tanpa harus menuntut hakmu dari istri. Sebagai istri, fokus, lakukan saja kewajibanmu. Tanpa menuntut hakmu sebagai istri terhadap suamimu. Itu hal yang pertama, baru pertama. Tentu masih banyak hal. Paling tidak di Filipi pasal 2 ayat 6 ini masih ada 4 lagi yang mau kita belajar nih. Walaupun secara keseluruhan saya katakan, itu adalah firman Tuhan. Kalau rumah tanggamu ada rumah tangga yang terbiasa doa sama-sama, baca firman sama-sama, terus punya kesepakatan untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus sebagai respon otomatis, udah pasti rumah tanggamu bahagia. Sekali lagi saya akan ingatkan, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketentraman dan ketenangan. Oke, saya nggak tahu apakah waktu saya sudah habis, karena saya kalau udah ngomong, saya kadang susah berhenti. Jadi kadang harus diberhentikan. Oke, apakah masih ada pertanyaan lain? Silakan. Ada pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, karena waktu kita sudah jam 11 nih ya. Nanti kalau ada pertanyaan tuh berikutnya boleh disiapkan di rumah. Saya nggak tahu jadwal saya kapan, nanti saya diingetin oleh Pastor Hendra. Nanti saya akan sambung lagi. Kita akan fokus ke sini. Tapi dari pertanyaan Ibu Nala tadi, itu tadi, sediakan waktu sebagai hamba Tuhan. Nah, makanya kita nggak bisa ngurusin seluruh jemaat, enggak. Makanya lebih baik lahirkan 4-5 orang yang lapis satu kita, ring kita, muridkan secara intensif. Memang mungkin agak panjang waktunya, tapi nggak apa-apa. Sampai mereka bisa memuridkan orang lain, dan pemuridan itu ada 4 generasi harusnya. Seperti 2 Timotius 2 ayat 2. Mengajar kepada, aku mempercayakan mengajar orang yang cakap untuk mengajar orang lain. Nah, jadi harus ada 4 generasi. Nah, kalau kita jadi gembala, semua kita urusin, ibadah kita yang atur, jemaat berantem kita yang urusin, jemaat mati kita yang nangani, jemaat ulang tahun kita, nanti kita mati duluan. Lahirkan banyak pemimpin di gereja Anda, nggak usah takut disaingin. Saya sebulan khotbah cuma sekali, selebihnya pemimpin-pemimpin. Pemimpin dalam arti bukan di level tua. Mantap sekali, Pastor, mantap sekali. Dan tadi yang saya tangkap juga, 2 keluarga saling mementor ya. Ya, saling memuridkan, saling mengingatkan, terus Saling buat memuridkan. pertemuan, sharing firman, seperti itu.
Jadi jangan Oke, one man luar show. biasa. Ya, betul, betul, luar biasa. Terima kasih, Pastor Heri. Oke, thank you. Semoga menjadi berkat dan inspirasi. Dan nantikan seri berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Heri Ong untuk sharingnya hari ini. Dan yang ini kita akan menutup. Minta tolong Bapak untuk berdoa. Oke, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mau menaruh pikiran dan perasaan-Mu ke dalam hati kami, yaitu kami melepaskan hak kami. Kami mau terus belajar fokus melakukan kewajiban kami. Apa yang Kau perintahkan kepada kami, itu yang kami mau lakukan. Bukan menuntut pasangan kami, tetapi kami mau melakukan kewajiban kami. Bapak, biarlah kebenaran firman-Mu ini memerdekakan setiap kami, sehingga kami benar-benar menikmati rumah tangga kami, menikmati suasana surga di dalamnya. Bahkan keluarga kami menjadi inspirasi dan teladan bagi banyak keluarga yang lain. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang. Amin. Terima kasih kepada Pak Bapak Heri Ong yang sudah memimpin kita dalam sharing hari ini. Terima kasih atas kesediaannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sip. Tuhan berkati ya. Ya.